Fishtalk Friends, selamat datang di YouTube Fishtalk. Kali ini adalah episode ketiga. Kita ada kedatangan tamu, bapak besar kita. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Arafat Ibu Samudra. Kali ini kita datang bapak besar kita, namanya Bapak Abdul Halim. Selamat siang Bapak Abdul Halim. Selamat siang. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah ya. Sehat. Lagi sibuk nggak Mas? Ya nggak sibuk soalnya dijadwalin kan ya. Oke. Ya tak habis ini meeting lagi. Oh gitu. Ya, masih sibuk lah. Kalau satu kemarin habis dari Makassar ya, sama dari Bali kan? Iya, Makassar dulu ada beberapa ketemu, terus Bali. Ya langsung balik lah. Oh nggak sempat liburan dulu? Wah, gak sama Mas. Sibuk banget ya. Orang dari Bali itu siangan kita. Luar biasa. Pokoknya dari Fishtalk juga. Aku sempat ini juga masih kesempatan buat pergi ke daerah timur ya kalau gitu. Dari Fishtalk. Semarang kan ya? Semarang juga. Iya, terus Timika waktu itu kita langsung ke Mitra ya. Luar biasa. Oke. Mas Halim, di sini kita mungkin bisa perkenalan dulu kali awal Mas Halim itu sebelum Fishtalk sih, jauh sebelum Fishtalk kayaknya. Iya. Itu apa namanya, backgroundnya, terus mungkin dari fakultas kuliah juga dulu sebagai jurusan apa gitu. Oke, background ya. Kalau latar belakang sih sebenarnya kita cerita masa lalu dulu ya. Jadi kan aku kuliah pertama itu di PB, Pertanian Bogor. Oh iya. Ya itu pun pertama kali masuk pun sebenarnya bukan jurusan perikanan ya. Gitu. Jadi bukan perikanan justru waktu itu. Bukan perikanan. Jadi masuk pertama kali kampus IPB di Bogor. Itu pun bukan aku yang milih, karena pertama kali aku pengen banget jadi dokter. Terus akhirnya serius? Iya serius, orang sampai di waktu SMA meja sampai kamarku tulis selamat datang Dokter Abdul Halim gitu, spesialis neurologi gitu. Oh sempat pengen jadi dokter dulu? Oh iya ada kekas. Tapi karena emang orang tua background dari pertanian ya, jadi ngelihatnya harus pertanian yang terbaik di Indonesia saat itu PB, makanya aku masuk di sana. Itu pun aku juga milihnya peternakan. Gitu. Just simple, kenapa milih peternakan tuh karena suka minum susu. Ya udah, akhirnya milih. Gue pikir gampang kali ya. Ternyata nggak semudah itu. Nah, kita ada banyak banget ini ya, nggak cuma semudah yang seperti bayangkan gitu ya. Yang di PB belajar satu peternakan. Iya. Kan? Terus peternakan, ya kan? Ini kita background nih ya. Mungkin ceritanya background ini kan ke company ini kayaknya ya, mungkin ya. Kalau background kuliah, terus pertama tuh di peternakan, terus aku lanjut. Yeah. Karena udah jatuh cinta sama IPB kan gitu ya. Kebetulan dapat pasangan juga dari IPB gitu kan. Jadi lanjut lagi S2-nya di IPB itu terkait manajemen bisnis. Oke, manajemen bisnis. MB ya. MB, IPB. Nah, disitulah titik dimana bisa nih masuk ke dunia perikanan. Perikanan luar biasa. Dari pertanian bro. Dari pertanian sampai akhirnya inilah ya, apa namanya, mungkin teman-teman situ. Oh iya, ketemu. Lah itu kan ketemu sama Mas Bayu yang jadi CEO kita, terus Mas Reza gitu kan, yang menjadi CCO kita komersial. Oh itu udah lama kenalnya. Luar biasa. Luar biasa loh, dulu sempat mau jadi dokter Mas Halim ya. Iya. Tapi makanya kita mungkin waktu kecil mau jadi dokter, lalu dari SMA kita kuliah berubah lagi ya, mikir sama. Betul. Karena kita ketemu teman yang baru lagi, jadi akhirnya kita mungkin menemukan kayaknya gue cocok di sini nih, kayak gitu kali ya. Iya, bisa seperti itu. Oke. Sudah gitu? Ya mungkin kalau ketemu sama mereka juga nggak langsung kita running bisnis langsung Fishtalk ya. Kita juga kenal, terus dulu aku juga sempat running bisnis lain gitu ya. Mas Bayu, Mas Reza juga di bisnis lainnya. Akhirnya di satu sisi aku bikin bisnis ya, terus akhirnya masuk ke dunia perikanan tuh. Pertama kali itu bisnis kayak bikin processing dan lain ya. Terus ya alhasil tiba-tiba dijodohkan lah. Ketemu nih kayak aku cocok nih, kita ngobrol gitu. Sama Mas Bayu sama Mas Reza gitu. Kita pernah buat company ya kan. Terus akhirnya company itu tutup dulu gitu kan. Habis itu kita pisah, kita ketemu lagi. Emang kita
ternyata udah tahu nih karakteristiknya seperti apa gitu ya. Dari Mas Bayu, dari Mas Reza gitu kan, kita udah paham bagaimana cara kita bekerja, paham kalau misalkan ada batas-batas gitu teman antara bekerja, apa yang dibutuhkan, ekspektasi seperti apa, ya disitulah akhirnya kita berjodoh lah, istilahnya gitu kan. Iya. Oh berarti sempet ada kegagalannya gitu ya? Oh iya, itu sebelum ada bendera Pislock ini. Tapi bener loh Mas, justru kalau misalnya ada gagal, jadi company berikutnya tuh pasti bakal aman lah gitu ya, karena pernah gagal, pernah belajar gitu kan jadinya kan. Bener nggak sih? Dibilang bener nggak sih, nggak juga ya, nggak juga. Karena kita pun gagal itu ada skala ekonomi yang kita belum penuhi saat itu. Istilahnya adalah, misalnya kita mau bisnis ternak nih, sapi gitu kan. Oh disebut kamu punya peternakan sapi cuma satu ya kan, nggak akan hidup ya. Nah, kalau satu sapi aja udah 12 juta, 15 juta. Mungkin kalau scale lah ya, scale level mungkin ada rasa untungnya kali gitu ya. Iya, itu scale, economic of scale-nya. Nah, kalau kita ngomongin perikanan nggak sih, cuma ngomongin sapi ya. Ya ini begitu. Jadi itu analogi lah, kita ngomong analogi. Oke, ini Mas, CBDO kan ya? Oh iya. Chief, apa Mas kebetulan? Chief Business Development Officer. BizDev ya? Ya, BizDev lah kita bisa bilang, karena mungkin pilihan itu karena background ya, pendidikan tadi kan. Aku kuliah di manajemen bisnis, sekolah bisnis itu yang di PB, ya mungkin tahu kan, lebih sedikit tahu mungkin dibandingkan teman-teman, akhirnya udah kesana. Oke, berarti Mas Salim ini bagian mengoperasikan lebih ke bisnis lah ya. Oh iya. Ya kita kan semua running bisnis yang bertiga ini, tapi kita ada spot-spotnya yang PIC gitu. Oh betul, itu spesifiknya itu lebih ngurus sama Mas si Mas Salim ini? CBDO ya. Jadi sebenarnya kan kita sebut kalau C kan pasti kita judulnya kan C level ini kan punya beberapa warna, punya direction tertentu, decision gitu ya. Kita ngomongin ini running semua. Nah kalau kita sebut business development CBDO ini paling simple ya, kita tuh ceritanya mulai dari customer, ya kan? Kita tuh customer nyari poin-poin, sesimpel itu. Terus kita ngomongin tentang bagaimana kita provide sebuah value ke customer. Terus kita cerita bagaimana untuk membuat value itu. Nah semua itu kadang-kadang dirangkum dalam satu. Ya kita juga harus ketahui makro sama mikro sih. Wah jadi sebenarnya kompleks sih sebenarnya kalau diceritain ya, paling simpel itu ya. Jadi kita harus tahu semua, butuh kerjasama dengan CFO, butuh kerjasama dengan CEO, pengen tahu kita mengimplementasikan sebenarnya mau dibawa mana, kan? Nah dari itu semua ya, kalau kan kita bilang tuh sebenarnya kayak sejenis piramid Mas. Jantungnya itu adalah customer, ya kan? Ini yang akan membuat sebuah putaran gitu ya. Ya kita bisa solve, kita bisa membuat customer itu depend on kita gitu ya. Terus kita tahu why-nya, why itu dalam arti kenapa dia bergabung sama kita, kenapa dia harus bayar kita, dan kenapa bagaimana kita ngebentuk value kita gitu. Nah itu dirangkum seperti itu. Seperti itu. Itulah paling seperti itu. Dan yang terakhir adalah pasti kita bahas bagaimana bisnis ini kita cerita tentang branding, Pislock ini mau seperti apa, misalkan seperti enabler. Nah kita harus pantau terus, dan yang terakhir adalah eksekusi, karena semua konsep tadi ya itu kan sebenarnya konsep ya, kita ini seperti itu, tapi sebenarnya eksekusi matters lah. Jadi emang beberapa caranya bagaimana, timelinenya gimana, project gimana. Nah itulah sih sebenarnya. Luar biasa. Lumayan kompleks. Tapi pasti nggak masalah nggak bakal bisa melakukan itu dengan sendiri. Oh iya, contoh misalkan ya pasti kan kita selalu dapat diskusi di founder ini, Mas Bayu kan punya visi yang bagus di kita ini ya. Terus akhirnya kita breakdown bersama, kita punya planning bersama gitu kan. Nah tetap kita butuh jualan dan lain ya, kita butuh Mas Reza punya strategi yang kompleks, detail gitu kan. Nah, saya juga di sisi bisnisnya, jangan lupa juga ada CFO kita gitu ya. Dia benar-benar memastikan bahwa kita juga nggak boncos gitu.
Wah, luar biasa. Berarti, Oh iya, semuanya megang ini. apa tadi, CFO, CEO, COO, dan CBDO ya? CCO. Mas Reza itu CCO. CCO dan CBDO, berarti 4 ini ya. 4 kepala ini. Berarti dari 4 kepala ini tuh harus satu visi. Iya. Mereka ini punya cukup kompleks lah ya. Kompleks. Satu per orang itu cukup kompleks. Iya, ya. betul. Ribet ya. Ribet. Tapi pasti mereka punya tim dong. Oh, pasti Iya, punya pasti punya tim kan. Hmm. Oke. Nah, kalau bicara dari timnya Mas Halim sendiri nih, karena kalau aku lihat dari organisasi itu ada beberapa VP ya di bawahnya tuh ya. Oh iya. Kita kalau secara langsung kan ada VP Vislapa System ya. Iya. Vislapa System ini sebenarnya adalah bagaimana tugasnya meramu semua yang di head ini, ya dengan tuh memadukan dan berfungsi semua produknya. Misalkan produk dan teknologi ini bagaimana kita mengimplementasikan, terus customer kita kayak seperti apa, bagaimana kita ekspansi, menjaga akun gitu kan. Yang terakhir ya tetap kita butuh dikenal sama customer itu mau seperti apa kan. Kita bangun itu juga. Karena brand itu harus punya story gitu. Kita punya cerita story-nya gimana, jangan sampai kita nggak dipahami, nggak jelas ini mau kemana. Nah itu sih ceritanya. Berarti kayak semacam dari hulu ke hilir seperti apa gitu ya. Iya bisa. Oke Mas, ini kan tadi kita bahas yang hulu ke hilirnya itu ya. Iya. Oke. Nah, hulu ke hilir di stok ini kalau gue tahu sudah ada di berapa titik nih Mas di Indonesia? Oh, titik kita Iya. Berarti ini kita bahasnya mitra ya. Iya, kita mitra. Berapa ada mitra? Ya, anggaplah kota aja kali ya. Kota, kalau misalkan kota-kota yang besar yang pasti ya di Kalimantan Barat, di Jawa ini semua, di Sulawesi itu ada Makassar, sama Sulawesi Utara, Manado, terus di Ternate, Ambon, terus di Papua juga ada. Sampai Papua ya. Yang kemarin saya sana ya. Oh iya itu Saya sempat kesana. ini kan ya? Timika. Iya. Terus udah gitu Bali sekitarnya ada juga. Oh iya, Bali sekitarnya ada. Wow, itu berarti udah hampir semua pulau ya berarti ya. Oh iya. Sumatera gimana Sumatera? Sumatera udah. Udah juga. Udah. Berarti udah luas juga ya itu ya. Sudah. Sumatera udah. Iya, makanya kalau misalkan dari tahun 2023 ya kan, sekarang 2023 Iya. Januari. Kita kan overseas mau keluar. Oh ya sih ya mau keluar. Kita dulu supply strateginya udah kuat, gitu ya. Yang jadi juga dengan pain point yang berikutnya adalah kan kita bahas tentang pain point-nya. Ya, kita ngomongin bisnis, nggak sebelum kita ngomongin customer, kita harus ngomongin pain point mereka, sehingga mereka mau bergabung sama kita. Nah, pain point-nya adalah mereka ingin mendapatkan bayar baru dengan harga yang lebih baik, lebih cepat cash flow-nya. Nah, beberapa salah satu alternatifnya adalah bagaimana kita membimbing mereka, dan untuk yuk kita sama-sama yuk, bukan ayo dislok aja ya, tapi yuk kita sama-sama sama kirimkan sesuai dengan permintaan apa yang ada di permintaan dari kita tersebut. Gitu. Wow, oke. Jangan lupa kenapa kita butuh mitra kita tersebut nih. Kita tuh punya suatu pembahasan adalah deliver quality at scale. Nah, kita bagaimana memastikan seluruhnya itu kualitas dalam arti dari manajemen kita, quality-nya, dari produknya, gitu, dari semuanya gitu. Nah, kita cuma pengen offer itu untuk jadi scale besar, jadi semuanya gitu, berkualitas. Itu yang paling penting ya. Iya, dan itu pasti akan dirasakan ke customer atau ke retail yang ujungnya akhirnya dibeli dari beberapa produk kita, pasti ya yang paling gampang dari kan ikan kan gitu. Seperti apa? Nah itu kan di luar, di balik itu semua adalah orang-orang yang berkualitas, manajemen yang berkualitas. Iya. Gitu. Luar biasa. Deliver quality at scale. Nah itulah kita butuh orang-orang yang untuk memastikan kerjanya baik-baik. Nah itu dia, itu yang bertanya. Wah, tapi kan butuh orang-orang yang pastinya apa ya? Kita ini berarti banyak dong karyawan yang ada di lapang.
ya enggak? Oh iya, Ini sekarang aja kan nggak mungkin dong, maksudnya orang yang megang daerah mana misalnya Sumatera Barat, tapi dia bisa cek juga yang di Kalimantan nggak mungkin kan? Oh iya. Pasti Vistop itu ada beberapa tim yang ada di lapangan situ. Nah, ini kan banyak banget nih mas timnya, ya nggak sih? Oh iya. Gimana caranya bisa mereka ini punya tahu itu standar Vistop itu seperti apa dan pertahanan itu seperti apa? Pertahanan itu seperti apa gitu? Oke, ketika kita ngomongin orang ya, simpel nih, kita ngomongin orang. Orang itu mau apa yang sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai dengan apa yang ya, kita cakap. Simpel pasti ya standar operasional prosedur dan lain. Tapi dibalik itu semua, iya, karena yang paling cukup sulit ketika kita ngerantis adalah people. Nah, ketika kita ngomongin people, kita ngomong bisnis. Akarnya people ini apa? Adalah sebuah culture, budaya gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita mau deliver quality at scale, hashtag kita gitu ya. Nah, kita bahas culture apa yang dibangun sama Vistop. Nah, kan kita udah tahu nih, biasanya kalau kita masuk onboarding orang gitu ya, itu pasti kita jelas dengan true goal gitu kan. True goal itu singkatan itu trust, integrity gitu ya, going extra mile. Itu pas banget kayak pas awal gue interview juga selalu. Betul. Sama yang terakhir mas, always think Kaizen. Always think Kaizen, apa tuh mas? Oke, jadi kita ngomong true goal ya. True goal itu trust, integrity. Ya pastikan terpercaya dalam kerjaannya, integritas dalam kerjaan. Gitu. Kita potong yang paling kecil itu adalah people. Jadi people ini semua dari atas sampai bawah tuh punya satu budaya atau gue itu oke. Terus going extra mile. Going extra mile itu kayak misalkan attention to detail, terus double triple checking. Going extra mile itu bukan berarti kerjanya dari jam 9 sampai jam 12 malam gitu. Nggak hanya itu tapi kita benar-benar menjaga quality gitu loh, kualitinya. Jangan sampai kita mau kalau memberikan pekerjaan itu atau kita hasil dari pekerjaan itu nggak dicek kembali, terus kualitasnya seadanya, asal jadi gitu ya. Kalau misalkan, nah itu kan hal-hal gitu. Kita punya budaya itu kalau orang itu tidak melakukan itu kayak malu gitu loh. Nah, ini kok ini, karena gini mas, setiap industri punya budaya yang berbeda-beda, punya cara berpikir yang beda-beda gitu. Kalau misalnya kita belum masuk industri perikanan, kita masuk ke industri ya perikanan lebih detailnya lagi ya, itu kan mungkin another ini kali ya, apa namanya, mungkin di lain sektor kali ya. Iya, karena kayak di lain sektor. Nah, kalau perikanan ini mungkin kita betul ya, apalagi kita main di logistik, perikanan, pangan ya, yang dimana beda loh ini kita dengan sayuran, kita beda loh karena ini cold sampai dingin, udah dingin dikit atau tidak sesuai dengan proseduralnya, kualitas turun. Nah, butuh robust, butuh detail. Nah, kalau kita invite-nya orang yang tidak suka tantangan, tidak detail, tidak sembarang gitu ya nggak cocok dengan culture kita. Nah itu ketika kita ngomongin culture dan itu kita udah bentuk di dalam suatu perusahaan, akhirnya baru kita ngomongin mau dibawa kemana. Karena ketika kita ngomongin suatu bisnis atau kita ngomongin suatu hubungan gitu atau apapun itu ya, pasti kita harus pertama dengan siapa, baru apa. Dengan siapa baru apa? Gitu. Jadi kita udah supaya dua video tertentu itu bisa tercapai. Luar biasa berarti. Gimana caranya orang-orang di Vistop ini satu culture ya? Iya, satu culture itu harus dibangun untuk menjalankan visi dari perusahaan. Oke. Mas, tadi kan sebut juga Think Kaizen. Oh iya. Think Kaizen itu kalau Mas jelasin biar always Think Kaizen gitu. Iya, always Think Kaizen. Kita ngomong kayak Jepang gitu gitu. Oh iya, kita bertiga sama-sama. Dan kita selalu ngambil yang baik dan buang yang buruk kan kita. Nah iya, sebenarnya kayak itu gitu. Nah, misalkan kita selalu improve. Jadi kan kalau kita lihat di situ kan kita nggak ngomongin hanya kayak company, kita nggak hanya ngomongin tentang divisi, biar personal, tapi gimana personal life ini juga growth. Nah, jangan sampai dia punya fixed mindset. Fixed mindset tuh gini,
makanya kita selalu memasukkan holistic kaizen itu di kan terumbul ya. Nah itu kan di akhir. Jadi ketika semuanya udah, gitu, tapi jangan sampai dia mandek gitu, nggak growth ya, gitu. Nah, nggak growth mindsetnya, sorry. Nah, kita coba growth yang itu dengan misalkan kalau di kita kan ada Visual Academy. Nah, Visual Academy itu kan ada dua program di internal kita yang meningkatkan skill tertentu sesuai dengan minat divisinya. Dan yang terakhir adalah kita mencetak ya anak-anak muda ya kan yang benar mengerti perikanan. Iya, yang mungkin yang basicnya perikanan. Perikanan, terus akhirnya dia mengerti arah perikanan gimana, atau misalnya kita bentuk Visual Academy itu kan ada pembahasan tentang quality control, quality assurance, ya itu ini aja kan di Visual Academy. Gitu. Ada banyak hal itulah yang kita pengen coba dirimu tuh jangan situ aja, karena kita juga pengen seseorang yang masuk di visual itu growth. Kalau ketika kita bilang company growth, pasti kita lebih growth lagi. Makanya itu udah paling dasar itu adalah orang, karena dia akan mengeksekusi dari sebuah permintaan target-target dari company. Iya. Jadi jadi Visual ini juga nggak cuma datang kerja lalu pulang gitu aja ya. Oh iya, enggak dong. Datang kerja dapat ilmu, bisa membangun ilmu gitu ya di sendiri, lalu keluar jadi aja seseorang gitu kali ya. Jangan lupa, nggak hanya datang kerja terus akhirnya dia improve di bagian otaknya saja, ya, tapi kan kita juga ada improve di bagian olahraganya. Iya kan ada visual spot ya. Jadi benar-benar kita maintain di rumah. Ada badminton tiap minggu itu kan ya. Futsal juga kan gitu. Futsal juga. Ngomong masalah ini bilang nggak tadi? Ya ikut hari. Soalnya kalau di luar kota wajib gitu. Iya sih, masalah itu jangan di olahraga sebenarnya ya. Iya, kalau kita badminton itu capek banget nih. Saya punya resolusi soalnya ngurusin badan. Oke, tadi kita sih maksudnya akademi itu Visual mungkin mencetak orang-orang yang fokus di bidang perikanan. Mungkin di divisi juga ya kemarin juga tepatnya saya ikutan bimbel digital marketing itu dapat dari Visual juga. Di divisi itu dapat pembelajaran. Betul. Wow, luar biasa. Kalau boleh ngebahas sedikit mas, customernya ini kalau di Visual itu tuh end user kah atau pembisnis juga? Oh jadi gini, kalau di Visual oke. Kan kita ketika akhirnya kita ngomongin Visual, Visual ini masuk ini kan kita ngomongin bisnis ya. Bisnis model kita itu adalah kita masuk B2B, berarti otomatis kita nggak langsung ke customer yang retail ya mas. Jadi yang banyak, tapi kita megang yang bisnis to bisnis, dalam arti ketika kita mau supply suatu bisnis atau customer kita, mereka akan melakukan sebuah proses lagi yang akan akhirnya rantainya ini akan ke retail. Nah harapannya kan kita dari bisnis to bisnis ini kan kita saling keterikatan. Nah itu kan sebenarnya makanya tadi penting dasar pembahasan awal tuh makro mikro itu penting. Makronya itu sebenarnya permasalahan di perikanan itu fragmented gitu. Jadi nggak tahu nih antara bisnis ini tiba-tiba dia udah punya ikan banyak nih, demandnya banyak gitu, kenapa nggak ketemu kan? Berarti problem antar kita sebut itu mitra lah ya, mitra atau calon mitra yang pokoknya si stakeholder yang pelaku perikanan di pesisir atau ya kota gitu ya, itu beda problemnya dia. Oh beda. Nah itu dia, makanya kan juga Visual ya, jadi kan kita sebagai enabler, kita tuh punya ada beberapa stakeholder, kita canggung masa set kita potong gitu. Bukan berarti kita harus masuk dari semua dari lain, enggak. Kita itu memastikan bahwa bisnis to bisnis ini kita bisa solve problemnya gitu mas, gitu. Jadi ya beda-beda nggak semuanya, tapi mungkin ada pihak-pihak perusahaan lain atau startup lain yang dia akan fokus mungkin di hulunya, ada yang mungkin ada fokus di hilirnya. Ya kita udah pasang posisi. Nah pentingnya itu juga kan kita mau di posisi apa. Kalau mau berbisnis itu kan kita harus tahu juga nih, karena kalau kita tahu posisi, kita bisa menjaga market share kita bisa menjaga strategi kita, kayak gitu. Jadi nggak semuanya langsung dari ujung-ujung gitu ya.
menjaga market share berarti ya emang ada beberapa sih. Minum dulu ya. Iya, kayaknya juga deh. Kalau dilihat itu kan kita tuh di Indonesia ada beberapa startup kan Mas ya, yang bergerak di bidang perikanan ya. Oh banyak. Berarti kita tuh artinya kita nggak mengikuti atau mencontoh yang lain gitu ya. Jadi kita tuh punya kayak Pistok tuh ngapain, lalu ada tuh yang dari E tuh ngapain, ada yang dari A ngapain gitu kan. Gitu-gitu ya. Kita nggak ngambil bisnisnya mereka gitu ya. Oh iya enggak. Jadi kan gini, ketika kita masuk ke sebuah bisnis, sebuah industri ya, kita harus pelajari dulu industri ini bagaimana dia bermain kan begitu. Iya. Jadi kita harus pemetaan dulu gitu, pemetaan bahwa ada syarat ABC, syarat apa kan gitu. Nah, ataupun perusahaan tradisional jangan lupa karena kan ini namanya industri. Kalau kita sebut industri banyak komponennya. Oke. Nah, ketika kita ngomong industri, maka kita masuk itu jangan hal yang umum gitu. Oh ya udah kita jual beli, bukan. Tapi kita masuk bagaimana kita menginovasikan model bisnisnya. Makanya tadi kita judulnya bisnis ini kan, model bisnisnya. Maka ketika kita menentukan bahwa ternyata problem utamanya adalah salah satunya menjadi supply chain, enabler gitu kan, tidak ada yang mau menaungi, mengajak bersama gitu. Nah, wah ini bisnis model kita nih inovasi karena yang sana udah main, yang di sini udah main gitu ya. Ya biarpun akhirnya semakin besar perusahaan ya Mas, kita ngomong realistis industri ini kan besar, ya kan. Perusahaan itu juga kan besar. Mereka kan ada beberapa hitungan-hitungan metrik bahwa disebut hitungan market share itu penjualan tertentu atau seperti apa gitu, menguasai tertentu gitu kan. Ujung-ujungnya pasti beririsan. Tapi competitive advantage yang dibangun di awal itu berbeda. Nah itu, kalau misalkan akhirnya ada beririsan pasti ada irisan. Tapi kita tanya jati diri, heart jantungnya gitu kan. Nah itu kompetisinya apa yang mau dibangun di perusahaan itu penting Mas. Penting banget itu ya. Oh iya itu terus menurut saya kita telah tiap hari ini gimana. Jangan salah ya, message kita ke customer tuh beda gitu. Kita di founder kita Mas Bayu bilang kita pengen jadi seperti ini, tapi di bawahnya nggak ngelakuin itu ya. Message itu nggak sampai gitu. Nah itu dia kita pastikan message itu sampai. Oh iya, aku kerja sama, aku bersama Pistok ini seperti ini ternyata. Nah, gitu Mas. Jadi emang intinya visi-visi kalian yang dari si level ini harus nyampe ke bawah. Betul, itu harus kita pastikan. Betul. Luar biasa. Oke. Tadi kan belum beres tuh, kita masih ngebahas soal VP ya. Oh iya, oke. Itu kan VP itu kan termasuk dia level tinggi lah ya startup ini. Oh iya. Ini masih banyak jajaran sebenarnya tinggi tapi nggak apa. Ya oke. Ini Mas Halim ini gitu kan di usia masih muda gitu. VP-nya kan kalau boleh dibilang lebih senior lah ya. Oh iya lebih tua. Lebih senior dari Mas Halim. Itu gimana Mas Halim bisa mengontrol VP itu juga head, belum manager nih, belum staff bawahnya itu. Oke. Ya inilah pentingnya. Jadi sebelum kita bahas ini kan how to manage ya, belum lagi kita ngomong manage across culture ya. Iya. Oke lah Indonesia banyak culture, terus akhirnya kita juga di Pistok ini kan juga ada dari foreign ya, dari luar kan. Oh iya, ada yang dari luar itu ya. Iya betul kan. Jadi ya ini kan beda nih culture-nya, cara mereka diskusi, cara mereka meeting. Nah orang-orang yang beragam ini, ya ini beragam nih banyak tetapnya. Kita tuh harus tahu dulu nih founder dari Mas Bayu, Mas Reza, Mas Amir dan saya ini memastikan bahwa kita udah satu visi. Apa yang mau kita mau nih? Mau dibawa kemana? Oke. Jadi maunya step up sih. Baru kita terjemahkan. Ya terjemahkan ke VP, terjemahkan di head. Ya ada beberapa yang mereka kejar. Akhirnya kita bagi pekerjaannya masing-masing. Akhirnya per individu itu udah tahu mau ngerjain apa. Ya seperti Mas sendiri kan gitu kan, udah tahu, udah ada job desk-nya, udah ada targetnya dan lain-lain. Nah itu semua sebutnya OKR ya. Iya betul. Ada objektifnya, ada key result-nya. Masing-masing kita gabungkan. Akhirnya satu jalan pintu itu visi misi company. Ya. Visi misi Pistok ya. Betul. Nah, berarti Mas Halim ini ada berapa VP di bawah Mas Halim?
Ya kita di bawah C-level itu VP itu ada VP produk sendiri, VP produk, ada VP teknologinya, VP tech ya. Oh berarti produk sama tech, oke. Ada VP keuangannya, VP keuangan, terus ada VP operation, SVP malah senior vice president. Nah, terus sama visual system udah belum ya? VP system belum? Oke, visual system, oke. Tadi VP, SVP ada ya? SVP itu senior, jadi SVP kita ini ya kan, itu SVP operation. Jadi operation ini memastikan bahwa semua di 2D-nya seluruhnya itu sesuai dengan tujuan kita awal. Oke, berarti ada masing-masing punya job desk-nya mas gitu. Ya kan, kita bilang ini satu bisnis, kita ngomong ke customer, ada pain point, kita kan butuh bikin produk, kita butuh mempercepat sebuah siklus permainan di bisnis ini. Kalau bisnis tradisional kan bagaimana ada alur, ada administrasi tertentu. Nah, namanya kita perusahaan startup, kita mengetahui bahwa ada bertahun tertentu, maka kita potong dengan beberapa teknologi. Makanya ada orang produk, ada orang tech, kita akan memastikan itu. Ya. Terus akhirnya ada sistem, bagaimana implementasi, jelas semua gitu. Oke. Iya gitu. Wow. Oke. Tapi kalau SVP ini tuh yang dari tadi Mas Salim bilang ya, dari India ya? Oh iya. Nah, kalau boleh tahu Mas, sebenarnya sih pengen tahu aja kenapa bisa ngambil dari luar, dari kan maksudnya ini beda-beda culture ya semuanya nih. Apa itu reasonnya gitu? Mungkin dari Mas Salim bisa cerita sedikit. Kan gini ya, kita kan selalu dari C-level gitu. Pasti kalau setiap town hall, setiap meeting besar, Mas Boy kan selalu menyampaikan bahwa kita itu kan enabler, kita pengen jadi global supply chain. Nah, gimana kita bisa berpikir global tanpa dengan orang beragam? Itu paling penting. Nah, orang beragam ini bukan berarti serta-merta kita harus ada beberapa orang luar, enggak. Tapi bagaimana operation, bagaimana running bisnis dari setiap negara, cara berpikirnya, itu kita harus adopsi. Adopsi. Misalkan ternyata ketika kita mau masukin negara US, kita mau masukin negara Jepang, ya mereka udah punya cluster tertentu. Kalau kita masukkan dari kita, orang Indonesia ya kan, pikiran kita cuma di situ. Tapi kalau kita across, ya semuanya, misalkan kita bisa nanti kirim dari beberapa negara, dari Vietnam kita kirim ke US, atau akhirnya nanti dari China kita kirim ke US, atau dari Indonesia kita itu kita mau bangun itu mas. Berarti nggak cuma ini ya mas ya, mungkin kalau sekedar ekspor kita ngirim aja dan selesai gitu ya. Oh iya, kalau kita nggak bikin ekosistem di situ, kalau misalnya mungkin kalau kita bikin ekosistem di situ, kita tahu habit sana, kita ibaratnya kita salam lah gitu ya soal negara itu gitu kan, dan itu mungkin bisa berlanjut, malah bisa berkelanjutan ya. Iya. Kan? Tetap utama mas. Iya, kalau dibilang berkelanjutan, iya pasti sustainable itu penting, sangat penting. Tapi jangan lupa poin utamanya adalah kita benar-benar nyelesain nggak sih di industri ini gitu. Nah, orang-orang ini jangan sampai kita datang gitu ya, itu merasa ini terganggu nih ada, tapi kita coba merangkul. Betul. Kata-kata utamanya adalah enabler, itu adalah kata kunci merangkul, keharmonisan dari setiap stakeholder dijaga di situ. Enabler ya. Oh iya, itu pesannya. Itu yang harus kita sampaikan terus sampai bawah. Itu benar-benar memahami, orang lain juga memahaminya. Oke, berarti pastinya juga di sini nggak ada kita motong jalur orangnya sih. Dari bisa seluruh karirnya ya kan? Iya. Wow, luar biasa. Keren. Oke mas, Mas Salim, ini cukup menarik ya wawancara Mas Salim, karena beliau ini sibuk banget dan iya. jarang banget, maksudnya kita temu satu ruangan lama sama Mas Salim. Iya. Terus kalau ada pengajuan ke Mas Salim ya. Oke mas, wawancara sangat menarik di sini. Kita udah clear banget kegiatan Mas Salim seperti apa, lalu job desk serta keterangan soal PPV juga tadi ya, dan visual ekosistem tentang enabler ini sangat penting banget. Kira-kira ada pesan nggak mas buat anak-anak muda yang nonton?
Oh iya, oke. Nah, ini kan dari startup perikanan baru ya kita tuh ya, tapi yang cukup kencang waktu growth-nya. Mungkin ada pesan buat anak muda. Oke, jadi kalau pesannya ini mungkin kita bagi beberapa ya. Ketika kita membahas benar ya? Iya. Oke, ketika kita membahas sebuah pesan ini untuk anak muda, ini kan saya coba bagi beberapa kelompok. Oke. Satu adalah bagaimana kita memahami bahwa anak muda ini jangan pernah meremehkan dalam salah satu industri tertentu, komoditi tertentu. Ya, dan kita harus tahu juga komoditi tertentu itu seperti apa. Ya, jadi kenapa ini disebutkan di awal? Karena ketika kita lihat, kita mau terjun, kita mau kerja, kita mau usaha, gitu ya. Ini tahu lifetime hidup perusahaannya kapan nanti perkiraannya. Karena saya kerja di perikanan, orang perikanan yang pasti orang makan, ya udah lifetime. Atau misalnya perusahaan teknologi membuat disket gitu ya, mungkin dia nggak tahu teknologi akan berkembang seperti apa. Iya betul. Ya, biarpun setiap kita ngomongin industri, kita ngomongin company, ya kan, kita ngomongin dia bikin produknya seperti apa. Ketika itu kita masuk ke daerah tersebut. Yang kedua, kalau pesannya adalah jadilah anak muda yang unik ya. Yang unik itu dalam arti gini, di Fishlock ini kan pasti beragam ya orang, banyak talent kita kan banyak. Nah, jadilah yang unik yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Dalam arti apa? Ya, do epic shit lah kalau orang bilang. Jadi benar-benar kita bisa melakukan sesuatu yang epic gitu, yang apa ya? Mungkin kinerjanya yang luar biasa. Jadi ya kita mungkin sudah digandrungi dengan beberapa media sosial, akhirnya kita melemah ya kita. Coba dipelajari lagi, kita sebagai anak muda kita maunya apa, mau seperti apa, kita bangun. Dan kebetulan podcast ini ditayangkan di Januari 2023, berarti masih bisa nih kita bikin resolusi 2023 kan gitu ya. Resolusi buat 2023. Iya, cek dulu sekarang tanggal 20 hari kemarin tuh kita ngapain aja. Untuk anak muda ya tetap stay progress gitu ya, terus evaluasi, karena namanya bisnis juga gitu, kita punya tujuan, kita punya strategi gitu ya, kita evaluasi strateginya. Itu aja pesan. Mantap, luar biasa. Oke, resolusi buat 2023, terus tetap jangan lupa evaluasi Mas ya. Iya, evaluasi penting. Betul banget. Oke guys, Mas Halim, terima kasih banyak waktunya, udah bincang-bincang di sini, udah berbagi ilmu juga buat para Fishlock friends yang nonton di sini. Iya. Oke, mudah-mudahan juga Mas Halim sukses terus buat Fishlock. Apa tadi, enabler ya? Enabler. Salam enabler ya. Iya. Oke. Nggak, Fishlock true goal. Oh, true goal ya. Iya. Salam enabler juga dong Pak. Oh iya, tapi enabler tadi apa? Harmonisan ya. Harmonisan. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Fishlockers sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe, dan juga follow Fishlock kita di Instagram @fishlock.co.id. Ada juga fishlock.troops, itu isinya tentang karyawan-karyawan kegiatan kita di startup perikanan ini. Oke, sampai ketemu di channel berikutnya. Salam deliver quality at scale.